Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kepada Bapak Fasilitator, yang saya hormati Bapak dan Ibu pengajar praktik, serta Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak Angkatan 5. Saya mewakili dari kelompok 2, mohon izin untuk share screen. Apakah terlihat, Bapak Ibu? Sangat jelas, Bu. Oke, baik. Bapak Ibu mohon izin, saya atas nama Sunaria, perwakilan dari kelompok 2 akan memberikan paparan sekilas tentang hasil diskusi kami tentang yaitu penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan konteks lokal, sosial, budaya. Perkenalkan, dalam kelompok 2 ini ada saya, yaitu Ibu Sunaria, dan didampingi dengan rekan-rekan saya ada Ibu Wahyuningsih, Pak Yoyo, dan Ibu Hasanah. Selanjutnya, dari hasil yang telah kami diskusikan, ada beberapa hal yang mungkin kita perlu refleksikan bersama, bahwasanya kekuatan konteks sosial kultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran KHD itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, yang kedua trisenta dan trilogi pendidikan, yang ketiga adalah penanaman budi pekerti. Yang selanjutnya akan saya paparkan lebih dalam lagi. Baik, pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai perwujudan kontekstual yang sesuai dengan nilai-nilai leluhur kearifan budaya lokal. Bahwasanya tadi di awal saya membahas yaitu pendidikan dan pengajaran, dua hal yang berbeda namun satu konsep walaupun maknanya berbeda. Pendidikan, bahwa kita ketahui tujuan utama pendidikan itu adalah memerdekakan manusia. Manusia yang bagaimana? Yaitu manusia yang selamat raganya dan bahagia jiwanya. Pertanyaannya, apakah kita sudah merdeka, baik sebagai gurunya maupun sebagai siswanya? Nah, untuk mencapai tujuan memerdekakan manusia, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah penanaman budi pekerti dan penyemaian benih kebudayaan melalui tradisi. Tradisi yang dimaksud di sini adalah tradisi yang berkaitan dengan kearifan lokal yang ada di daerah kita semua. Yang pertama, saya akan memberikan contoh yaitu acara kenduren atau kenduri atau selamatan. Istilahnya mungkin bisa berbagai macam, namun intinya di sini adalah merupakan suatu kegiatan berkumpul untuk memanjatkan doa sebagai rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai implementasi dari keimanan dan ketakwaan hambanya. Semua agama, mohon maaf jika salah, sama saya yakin mengajarkan bahwa kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang diberikan. Dan dari kegiatan kenduren ini atau kenduri ataupun selamatan ini dapat kita implementasikan di dalam kelas. Contohnya yaitu peserta didik berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Yang kedua, di dalam kelas, area sekolah, peserta didik juga diajarkan untuk selalu bersyukur. Dengan dapat mengemban pendidikan di sekolah, maka bersyukurlah dengan cara belajar dengan giat sepanjang hayatnya selagi masih bisa mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Yang selanjutnya adalah penanaman budi pekerti melalui tradisi permainan tradisional. Masing-masing daerah memiliki permainan tradisional. Saya contohkan di sini adalah permainan gasing dari Kutai Kartanegara, yang mana permainan gasing ini juga dapat ditingkatkan. Juga di sana terdapat penanaman budi pekerti, yaitu bagaimana seorang anak mampu melakukan suatu kegiatan secara sportif, tidak menggunakan cara-cara yang tidak enak agar dapat menangkan suatu pertandingan. Jadi sportif, dan ini bisa dibawa ke dalam budaya di kelas maupun di sekolah pada umumnya. Dan masih banyak permainan tradisional lain yang dapat diimplementasikan ke dalam satuan mata pelajaran pendidikan penjas misalnya, yaitu gobak sodor, ataupun kegiatan permainan tradisional adalah monopoli. Monopoli juga dapat diinkludkan ke dalam pelajaran matematika, atau kewirausahaan bagaimana proses jual beli rumah dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah gotong royong. Setiap pemerintah desa, jangankan di desa, di
ruang lingkup keluarga kita juga kadang setiap harinya, setiap minggu diagendakan untuk bergotong royong di tingkat RT, membersihkan parit, jembatan, dan sebagainya. Dan ini terlihat salah satu di sekolah saya juga, misalnya di setiap hari Jumat setelah senam bersama, kita melakukan pembersihan, melestarikan lingkungan sekolah yang tadinya kusam, bagaimana caranya agar dapat semakin segar, berseri, dan asri dengan melakukan gotong royong kerjasama dalam lingkungan ekosistem yang ada di sekolah. Yang selanjutnya adalah menggunakan sumber belajar yang lain yang ada di lokasi daerah kita masing-masing di luar dari pendidikan formal. Contohnya kita melakukan kunjungan ke tempat-tempat bersejarah. Salah satunya adalah Museum Kerajaan Bulungan di Tanjung Palas. Dalam kegiatan tersebut, salah satu tujuan pembelajaran yang terdapat di ilmu pengetahuan sosial, kita dapat mengangkat sejarah peradaban adat istiadat masyarakat setempat, bagaimana kerajaan terdahulu, dan kita juga dapat menanamkan budi pekerti melalui kegiatan kunjungan ini. Siswa diharapkan memiliki sopan santun, tata krama, bagaimana etika ketika kita berkunjung ke daerah-daerah leluhur seperti ini. Yang selanjutnya adalah konsep trisenta dan trilogi pendidikan. Kita ketahui bahwa seorang anak itu memiliki kodrat dan melalui alam dan zamannya masing-masing. Seorang anak memiliki, kita ibaratkan kertas yang samar-samar, yang mana banyak peran yang ikut menerangkan yang samar-samar tadi. Sehingga ada namanya konsep trisenta, bahwa pendidikan seorang anak berpengaruh dari orang tuanya yang merupakan keluarga, itu adalah pendidikan utama dan pertama, kemudian sekolah, yang mana di sekolah ada guru, ada rekan sebayanya, dan lain sebagainya, dan yang terpenting adalah pendidikan, di mana ekosistem lingkungan siswa itu tinggal. Jadi 3 ini, yaitu orang tua, sekolah, dan lingkungan, sangat memberikan peranan yang sangat penting kepada tumbuh kembang pendidikan seorang anak. Jadi kita sebagai orang tua adalah selanjutnya bagaimana memfilter apa-apa yang masuk dan apa-apa yang perlu kita jaga dari perkembangan zaman di era 21 ini. Kita ingat bahwa pendidikan dilaksanakan dengan 3 konsep. Yang pertama adalah kontinuitas, dilakukan secara terus-menerus. Apa yang kita ketahui hari ini tidak terlepas dari pengetahuan sebelumnya, dan apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang tidak terlepas dari pengalaman hari ini. Yang kedua adalah konvergen, yaitu di mana pendidikan atau ilmu yang kita peroleh, kita bisa dapatkan dari luar zona aman dan nyaman kita. Kita bisa melihat bukan hanya wilayah Indonesia, bahkan jika mampu, kita ataupun anak kita, silakan untuk belajar yang lebih tinggi lagi di luar Indonesia. Misalnya kita pergi ke Inggris misalnya untuk menimba ilmu yang lebih banyak lagi. Dan yang ketiga itu adalah konsisten. Artinya walaupun kita belajar ilmu nih dari dalam ruang lingkup yang lebih luas, namun pada akhirnya kita kembali ke lingkungan kita sendiri dengan membawa berbagai macam pengetahuan. Namun intinya satu adalah apapun ilmu yang kita dapatkan dari luar sana, tetap tolak ukurnya satu adalah bagaimana kita dapat menyesuaikan yang dari luar itu, kita sesuaikan sesuai dengan kebudayaan, kearifan lokal masing-masing. Ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Jadi, inti dari diskusi kami bahwa satu kekuatan yang dapat kita ambil sesuai dengan konteks lokal sosial budaya itu adalah betapa pentingnya penguatan budi pekerti. Pentingnya penguatan budi pekerti yang dapat kita tempuh, yang dimulai dari diri sendiri, yaitu diri seorang guru, Ingarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tut Uri Handayani. Karena tadi ya sudah disinggung di depan bahwa segala sesuatunya berawal dari diri sendiri. Ketika diri kita sudah merasa selamat dan bahagia, maka kita dapat mengembangkan, dapat membahagiakan, dapat menyelamatkan keluarga yang ada di sekitar kita. Bila mana keluarga kita sudah selamat dan bahagia, maka secara otomatis daerah yang kita tempati juga akan selamat dan bahagia, dan tentunya lebih baik. Dan ketika daerah kita sudah selamat dan bahagia, secara otomatis akan membawa ke ruang lingkup yang lebih besar, yaitu kita menyelamatkan dan membahagiakan bangsa, dan selanjutnya adalah membahagiakan dan menyelamatkan negara, dan bahkan dunia.
Demikian presentasi dari saya. Mewakili kelompok 2 kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu dari kelompok 1 untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan, silakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, ini Bapak fasilitator yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tentu sudah menyimak apa yang disampaikan oleh kelompok 2 terkait sekolah belajar Dewantara dan pemikiran beliau yang dapat diambil. Sangat bagus sekali apa yang disampaikan dan cukup komplit ya apa yang disampaikan oleh rekan-rekan. Namun yang menjadi garis bawah bagi kita semua sebagai seorang pendidik dan yang menambahkan saja di sini bahwasanya tantangan ke depan ini lebih saya anggap kita sebagai pendidik lebih berat. Kenapa? Karena arus globalisasi yang sedang melanda dunia sehingga perubahan budaya itu nampak sekali di lingkungan kita yang secara tidak sadar itu berlangsung di lingkungan kita. Kita ambil contoh, umpamanya kalau kita berkumpul, ini salah satu contoh di lingkungan keluarga, ya. Mungkin Bapak Ibu mengalami kalau kita kumpul sama anak, menantu, cucu dan sebagainya, mungkin yang sudah punya cucu ya, kalau saya sudah punya cucu sudah bambang. Nah di situ biasanya kita sudah diracuni atau dipengaruhi oleh ini tadi teknologi handphone ini, ya, sehingga kita duduk bersama tapi tidak saling bicara, senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri, dan ini yang saya anggap sangat tidak benar atau tidak baik ya. Jadi dulu beda ya, anak-anak zaman dulu permainannya beda dengan anak-anak zaman sekarang. Kalau anak-anak zaman dulu termasuk saya mainannya ya lebih banyak bersosialisasi dengan teman-teman, permainan tradisional. Tapi sekarang mainannya lebih canggih dengan game online, kemudian duduk di pojok-pojok mana mereka bisa tertawa sendiri dan sebagainya. Nah ini saya menganggap bahwa ini suatu masalah yang cukup berat bagi kita sebagai pendidik. Kenapa? Karena pengaruh ini sudah merasuki mental anak-anak. Satu hari saja anak-anak tidak memegang HP, dia akan kebingungan. Bukan satu hari, mungkin 1 jam saja mereka tidak memegang HP, mereka akan kebingungan atau gelisah. Nah, oleh karena itu mungkin ini saran saja ya pada pemerintah kita ini untuk lebih memodifikasi atau mungkin kita nanti sebagai guru penggerak bisa memodifikasi materi pelajaran yang mana di dalam kegiatan pelajaran itu salah satu contoh kita bisa lebih banyak mengenalkan budaya-budaya daerah. Karena sekarang ini kita sudah menyadari anak-anak kita itu lebih banyak hafal lagu-lagu modern daripada lagu-lagu daerah. Bahkan anak murid saya saja saya tanyai, apa lagu daerah Kalimantan yang kamu ketahui? Tidak tahu. Dan setelah saya suruh mereka mencari di Google, mereka dapatkan, mereka tidak bisa menyanyikan dan sebagainya. Ini salah satu contoh bahwasanya ya ini mungkin kelengahan kita sadari bersama. Jadi memang apa yang diterapkan oleh Kajian Dewantara, karena beliau ini sangat tokoh yang
menerapkan kebudayaan di dalam pendidikan, karena dengan kebudayaan itu meningkatkan rasa nasionalisme. Sekarang ini mungkin rasa nasionalisme anak-anak didik kita juga berkurang, saya tahu. Kenapa? Karena di pelajaran kita pun tidak ada pelajaran-pelajaran sejarah, tidak ada pelajaran-pelajaran seperti dulu yang mengenal sejarah. Bahkan kalau kita tanya, mungkin pahlawan-pahlawan dan segala macam, anak-anak kita banyak yang tidak tahu. Kenapa? Itu tadi, mereka lebih senang dengan yang sifatnya hiburan. Jadi saya menganggap ini sudah kebablasan. Kenapa? Karena lupa waktu, lupa diri dengan kemajuan. Ini baru handphone Bapak Ibu. Nanti zamannya akan datang mungkin ada yang lebih canggih lagi, yang sudah kita tidak bisa lagi membayangkan bagaimana yang ke depannya. Jadi mungkin yang perlu kita garis bawahi adalah kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi era yang lebih maju nanti. Dan ini salah satu program guru penggerak ini saya menganggap ini bagus, sangat bagus. Tetapi saya yang menjadi pertanyaan tanda tanya besar bagi kita sama-sama sebagai guru penggerak, apakah program ini nanti bisa berlanjut atau tidak? Saya khawatir jangan-jangan nanti ganti menteri, ganti pendidikan, gitu ya, ganti menteri, ganti kebijakan, yaitu. Jadi saya tidak bicara banyak lebar, yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu semua itu bagus sekali dan sangat bagus sekali. Tinggal penerapannya aja nanti kita di lapangan. Yang penting kita sebagai guru penggerak ini yang jadi beban. Kalau sudah kita memiliki label guru penggerak, asosiasi teman-teman sejawat, asosiasi teman-teman kita itu adalah guru yang hebat, guru yang pintar, guru yang serba bisa. Nah, ini yang harus kita tampilkan, harus kita jaga, yang harus sebetulnya amanat kepada kita. Jangan-jangan nanti kita sebagai guru penggerak begitu selesai program ini, toh malah kita yang menjadi guru yang sebaliknya gitu ya. Nah, ini akhirnya membawa dampak yang tidak baik. Mungkin itu saja tanggapan saya, mudah-mudahan bisa dianggapi oleh teman-teman atau bisa diterima oleh teman-teman. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Basri, luar biasa. Terima kasih sekali lagi, tanggapannya ini luar biasa, sangat membangun. Dan memang kita juga harus, saya menanggapi juga kembali ya, menambahkan sedikit lagi, menguatkan bahwasanya kita harus siap dalam setiap resiko. Kita tahu dalam setiap resiko ada plus minus, ada hidup, ada mati, ada tua, ada muda. Sama halnya dalam suatu kebijakan, sama halnya dalam suatu apapun itu ada positif dan negatif. Termasuk perkembangan dunia ekonomi. Kita tidak dapat stop dong. Stop. Teknologi jangan maju, nggak bisa. Kita juga nggak bisa seperti itu. Yang ada adalah kita harus mengikuti perkembangan zaman arus abad 21 ini. Namun bagaimana kita berawal dari diri sendiri, bagaimana kita memfilter. Ada positif, ada negatif. Yang positif kita kembangkan, yang negatif tidak kita bisa pungkiri, juga kita tidak dapat hentikan bahwa yang negatif ada, namun bagaimana kita dapat meminimalisir dengan memfilter, dengan melakukan kebijakan-kebijakan, mungkin dimulai dari ruang keluarga, yang mana keluarga merupakan pendidikan utama dan pertama. Bisa saja dibuat dalam satu peraturan keluarga, anak bermain handphone hanya di atas jam 8, bisa jadi. Atau Bapak Ibu selaku orang tua, terapkan dari mulai diri sendiri, melakukan pengecekan sesaat kepada handphone anak tersebut, isinya aplikasi apa aja, YouTube-nya apa aja, karena kita bisa melihat riwayat browsingnya, karena kita bisa melihat riwayat. Lagi-lagi untuk melihat riwayat, melihat ini itu juga kecakapan Bapak Ibu orang tua di abad 21 ini sangat diperlukan, apalagi kita sebagai guru yang ingin memerdekakan siswa, juga diri kita sendiri. Jadi positif negatif itu ada, kita tidak dapat menghilangkannya, yang ada kita terima positifnya dan kita kembangkan, yang negatif kita dapat minimalisir. Mungkin dari kelompok 2 ada yang menambahkan, silakan Ibu Hasanah atau yang lain. Silakan Bapak Ibu, Pak Yoyo mungkin, Bu Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Kalau memang kelompok duanya Mau menanggapi sedikit. menambah, Eh, silakan Bu Hasanah. Silakan Bu Hasanah. Ya, terima kasih jaringannya ada. Seperti yang Pak Basti bilang, memang iya ya, jadi anak zaman sekarang ini canduan handphone, tidak bisa lepas dari handphone. Jadi sebagai guru ya di sini kita harus ambil peran. Gimana caranya kita masuk? Memang jawabannya udah begini, memang nggak bisa apa ya? Kata sebenarnya tadi nggak bisa kita halang-halangi. Contoh misalnya seperti Pak Yoyo ya, banyak lagi belum TikTok. Contohnya malah saya mau buat materi pembelajaran itu pakai TikTok Pak. Karena saya kan ngajar SMA nih. Kalau pakai TikTok mereka lebih paham. Karena mereka tertarik kan, oh, ini apa ya? Jadi memang pakai TikTok semua hal. Terus mereka sekarang ini kecanduan Mobile Legends, FF gitu ya. Kita memang harus mulai anak-anak zaman sekarang ini sukanya apa sih gitu. Aplikasi seperti games gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau ngasih kayak soal-soal itu saya bikin pakai kuisis. Itu kan kayak model lomba-lomba gitu kan. Anak-anak tuh lebih tertantang kalau ada yang bikin begitu. Harus sesuai dengan memang sesuai zamannya. Jadi memang guru dituntut untuk kita harus siap mau bagaimanapun seperti kata Pak Basri tadi bilang kan, nanti kalau ganti menteri berarti lagi kebijakannya nggak masalah asal sesuai zaman. Jadi kita dulu yang memang sudah siap ukur mau diganti seperti apapun kita akan action sesuai dengan zaman. Seperti itu kami dari kelompok. Oke. Pak Yoyo bagaimana? Terima kasih Pak Yoyo, dilanjut. Kesempatan sekali lagi dari kelompok 2 untuk menanggapi. Ya. Jadi kalau dari saya, karena memang pada saat ini tentu saja kita harus istilahnya cepat bergerak karena tantangan zaman itu tidak terelakkan di globalisasi semakin maka memang tugas guru sebagai ujung tombak di sini cepat tanggap melihat keadaan apapun yang pemerintah kita memberikan kebijakan. Tentu saja kita sebagai guru, sebagai tombak yang melaksanakan kebijakan itu sebaik-baiknya kita implementasikan di lapangan dengan kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita. Penggunaan teknologi pun juga kita tidak boleh sampai harus selalu berusaha sebelum anak-anak kita lebih dahulu bisa, maka seyogyanya kita sebagai guru juga paling tidak segera mengupgrade juga. Jadi apa sudah yang dibilang oleh teman-teman tadi sudah luar biasa. Maksudnya kita sebagai guru juga tidak boleh ketinggalan gitu. Walaupun katakanlah kalau dari studi usia guru ada guru tua, ada guru muda, ada guru lama, ada guru baru. Mana kita bersama-sama duduk bersama-sama saling membantu, saling bekerjasama untuk mengikis semua gender tadi, istilahnya kan. Kalau saya kita sebagai guru harus siap apapun yang terjadi di mana kita semua. Karena sebagai sebuah negara kita juga berada di arus atau berada di usaha negara-negara lain yang mana ada yang sudah akan lebih atau lebih negara maju, maka kita pun juga harus mencontoh mereka yang sudah maju. Jadi kita tidak boleh juga mentang-mentang dan merasa negara kita paling baik tidak. Jadi kita juga harus belajar dari negara-negara. Oke. Intinya adalah kita harus siap apapun yang terjadi, harus belajar dan tentu saja harapan kita anak-anak kita juga nantinya juga akan semakin lebih baik. Itu mungkin terima kasih dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yoyo. Terima kasih Pak Yoyo, Pak Basri, Bu Hasanah atas tanggapannya. Mungkin kita buka satu lagi penanya. Jika tadi penanggap, ini saya buka satu untuk penanya. Jika ada, namun jika tidak ada maka akan saya tutup. Mungkin saya mau mengajukan pertanyaan, bisa? Monggo Pak, silakan. Ini sih bukan pertanyaan ya, apa namanya, pemikiran kita bersama, kita mencari solusi. Begini,
terkait masalah tadi yang Ibu sampaikan, benar sekali bahwa kita harus bisa memfilter, menyaring yang mana positif, mana yang negatif terkait penggunaan IT atau handphone gadget itu. Namun yang saya tanyakan di sini adalah dari pengalaman saya mengajak wali murid untuk berkomunikasi melalui suatu forum musyawarah atau mungkin saya wawancara langsung dengan wali murid, itu bahwasanya anak-anak di rumah itu lebih senang memegang handphone, melihat handphone daripada membaca buku atau literasinya kurang. Dan yang di handphone itu yang dibuka mereka atau yang dilihat mereka adalah game online, kemudian film-film dan sebagainya, yang mana keluhan daripada orang tua adalah mereka tidak bisa mengawasi 100%. Nah ini jadi kewajiban kita. Sehingga anak-anak kita ini sekarang banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif. Mereka lebih cenderung yang kalau memang mereka meniru yang positif, saya nggak masalah sih. Tapi kebanyakan mereka meniru yang negatif. Salah satu contoh di tempat saya, kemarin mereka pada bulan puasa tawuran. Ternyata mereka melihat ada video tawuran yang disebarkan. Lalu mereka di kampung bikin tawuran juga. Nah ini yang menurut saya sangat berat bagi kita. Jadi memang betul Ibu bilang kita harus bisa memfilter ya kita bisa. Tapi bagaimana dengan anak didik kita? Bagaimana dengan orang tua murid? Ya, nah ini kalau kita sebisa mungkin lingkungan keluarga kita, anak-anak kita, karena kita bisa mengawasi. Tapi kemungkinan berapa persen wali murid yang lain mungkin tidak bisa mengawasi. Dan inilah yang mungkin yang menurut saya harus kita upayakan, apakah jalan keluarnya, bagaimana jalan keluarnya untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini. Jadi kepada Ibu Sunaria ini saya lihat kalau berbicara sangat semangat sekali, saya senang ya. Ibu guru yang seperti ini yang saya suka, ngomongnya tuh bersemangat. Saya sampai capek dengarnya dari Baik. Bu Sunaria itu kalau nggak salah kan rumah belajar ya, makanya dan tidak dilakukan lagi. Benar-benar. Ibu, saya ingin belajar lebih banyak dengan Ibu ya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas pujiannya. Mungkin ya kalau dari Kalimantan Timur Bu Siti Zuhro mengenal saya, Pak Basrian Sah belum mengenal saya. Baik, saya perkenalkan, saya Sunaria, biasa hanya orang biasa aja, mungkin cuman memiliki sedikit kelebihan karena kemarin dinobatkan sebagai Duta Rumah Belajar Kalimantan Utara. Jadi kalau saya berbicara seperti ini mungkin karena tadi saya mengatakan bahwa pengalaman yang apa kita hari ini dapatkan itu merupakan pengalaman sebelumnya. Kenapa saya dapat berbicara dengan lancar dan seperti itu, karena saya biasa mengisi di beberapa acara webinar sebagai narasumber dan memang harus belajar banyak sebelum saya memberikan apa yang saya dapatkan kepada orang lain. Oke, saya untuk menanggapi Pak Basrian Sah, memang orang tua tidak dapat mengawasi 100% karena orang tua bukan CCTV. CCTV aja walaupun on terus juga tidak dapat. Jadi, bagaimana di sini kita dapat berkolaborasi? Seperti tawuran tadi, berkolaborasi. Mungkin ada arahan dari dinas terkait, kalau tidak mungkin dari pengawas sekolah atau dari kepala sekolah atau dari guru kelas itu masing-masing. Kalau di SD saya ada guru kelas tapi tidak ada guru BK. Mungkin kalau di SMP dan tingkatan yang lebih atas lagi mungkin guru BK-nya mungkin juga ikut mengarahkan selain guru mapel. Jadi di sini bukan hanya beban orang tua saja, bukan hanya beban guru saja, bukan hanya beban si anak saja, tapi bagaimana kita berkolaborasi. Secara teori, saya mudah mengucapkan seperti ini, panjang kali lebar. Walaupun saya juga mengakui bahwa kenyataannya susah. Namun, itulah namanya berproses. Kita tidak dapat semudah membalikan telapak tangan, tapi bagaimana kita dapat mengikuti proses itu step by step. Kalau kita bisa menyelamatkan yang bisa kita selamatkan,
kita beruntung. Namun bahwa kehidupan dan kematian itu di luar kekuasaan kita. Kalau generasi muda tidak dapat kita selamatkan, misalnya dia sudah terjun ke dunia bebas, terjerat dengan benda-benda obat-obatan terlarang, apa boleh mau dikata? Apakah kita salah? Belum tentu juga, karena semua bermulai dari diri sendiri. Mungkin seperti itu. Saya rasa cukup diskusi kita hari ini. Oh, jangan ditutup. Kita tentatif waktu, Pak. Nanti kalau Bapak mau mendengarkan saya terus berbicara, simak rekaman ini setel ulang. Kita tentatif waktu, Bapak. Mohon maaf. Nanti kalau kalau ingin lihat saya terus, cek di LPMP Kalimantan Utara. Saya selalu hadir di webinar. Baik, Bapak Ibu, demikian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas nama rekan-rekan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Pak Fasilitator.